Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan di dalam surat 1 Tesalonika pasal 2 ayat 7-12. Demikian firman Tuhan. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui ayat-ayat ini kita belajar tentang bagaimana Rasul Paulus memberikan teladan yang sangat indah, baik dalam hidup maupun dalam melayani Tuhan. Perhatikan bagaimana Rasul Paulus berlaku ramah seperti seorang ibu merawat anak-anaknya. Inilah yang dilakukannya kepada jemaat-jemaat yang dilayaninya. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 24 dan 25 dia menuliskan hal yang senada. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Untuk menuntun orang dalam kebenaran, maka seorang hamba Tuhan harus ramah, juga memiliki sikap lemah lembut. Dan inilah yang diteladankan oleh Rasul Paulus bagi kita. Kemudian di dalam Galatia pasal 6 ayat 1 dia menuliskan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Perhatikan, roh lemah lembut itu menunjuk kepada keramahan. Perhatikan juga bahwa Rasul Paulus dalam pelayanannya tidak hanya membagikan Injil Allah, tetapi juga membagikan hidupnya. Jelas kita sudah baca tadi di dalam ayat yang ke-8. Rasul Paulus dia mengasihi jemaat Tuhan. Karena itulah dia rela membagi hidupnya. Dan tidak hanya itu, Rasul Paulus juga rela dan bersuka cita kalau harus mengorbankan dirinya untuk jemaat yang dilayaninya. Di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-17 dia menulis, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita, dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Luar biasa, sungguh indah teladan yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Kemudian Rasul Paulus juga rela bekerja siang dan malam untuk memenuhi kebutuhannya. Kita sudah baca juga di dalam ayat yang ke-9 dari 1 Tesalonika pasal yang kedua tadi. Ia tidak mau menjadi beban. Itu sebabnya ia bekerja untuk mencukupi kehidupannya siang dan malam. Namun demikian harus diingat bahwa tidak berarti bahwa para hamba Tuhan tidak layak menerima support dari jemaat. Tidak. Rasul Paulus melakukan itu supaya dia menjadi teladan dan tidak menjadi batu sandungan bagi jemaat yang belum bertumbuh imannya. Di
Di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 7 sampai 14 Rasul Paulus menulis, siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, jangan engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menabur benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus memilih tidak menerima bantuan sebagai teladan untuk melayani. Sehingga kita mengetahui dari firman Tuhan bahwa dia bekerja sebagai seorang pembuat tenda. Dari situ kita diingatkan akan pentingnya pengorbanan dalam pelayanan. Ya, ada orang-orang yang memilih bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi ada juga yang terus melayani jemaat siang dan malam. Di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 31 dituliskan, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Demikian juga kita bisa melayani dalam doa siang dan malam, sebagaimana diteladankan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-10 demikian. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus dia hidup saleh, adil dan tidak bercacat. Sebagaimana yang kita baca di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-10. Di dalam Kisah Rasul pasal 24 ayat yang ke-16 juga dituliskan mengenai pelayanan Rasul Paulus. Demikian, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Betapa salehnya hidup yang seperti itu. Kemudian di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang ketiga Rasul Paulus menuliskan, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Rasul Paulus hidup sebagai seorang bapa bagi orang-orang yang dilayaninya. Jelas kita baca tadi di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-11. Sebagai seorang bapa, Rasul Paulus selalu menasihati dan menguatkan. Di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang pertama dituliskan, akhirnya saudara-saudara, kami minta dan menasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Luar biasa, Rasul Paulus menasihati dan terus menasihati, menguatkan dan terus menguatkan.
Sebagai seorang bapak, Rasul Paulus selalu berpesan dan memperingati. Di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-6, Rasul Paulus menulis, "Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami." Lihat, Rasul Paulus berpesan, dan di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 12 dituliskan, "Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjadi teladan dalam hidup dan pelayanan kita, seperti yang ditunjukkan Rasul Paulus. Mari kita bersikap ramah, rela bekerja siang dan malam, hidup saleh, adil dan tidak bercacat, dan menjadi seperti seorang bapa yang baik dalam mengasihi anak-anaknya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.